Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan ya belajar tentang operasi hitung aljabar. Di video kali ini kita mau bahas tentang KPK dan FPB, tapi bentuk aljabar gitu, bukan bentuk bilangan lagi. Kalau sekarang ini udah kompleks bentuknya tentang aljabar. Nah, tekniknya masih sama ya. Tekniknya masih sama, teknik dasarnya. Kayak waktu kita bikin hitungan KPK dan FPB di bilangan. Misalkan 24 dan 18. Nah, kan tekniknya pakai yang pembagian kayak gini ya. Gitu. 24 sama 18 ini sama-sama bisa dibagi berapa gitu. Kalau kita udah tahu, misalkan ternyata bisa dibagi dengan 6. Gitu. Ternyata di sini hasilnya 24 bagi 6 adalah 4. 18 bagi 6 adalah 3 ya gitu. Nah, sampai sini 4 dan 3 itu udah mentok karena udah nggak ada pembagi yang sama lagi. Mau dibagi berapa nih angka 4 dan 3? Udah nggak ada lagi gitu. Triknya supaya dapat angka ini dari mana? Itu adalah dari perkalian. Kita nginget-nginget perkalian. Ya, jadi penting banget hafal perkalian. 24 dan 18 ini tuh adanya di perkalian berapa? Gitu. Ternyata ada di perkalian 6 gitu ya. Kalaupun kita nggak tahu ini ada di perkalian berapa, boleh kita bagi dengan bilangan prima dari yang terkecil gitu. Bagi 2, kan bilangan prima mulai mulai dari 2 ya. Bagi 2, di sini bagi aja biasa 12, 18-nya bagi 2, 9 gitu. Terus ini 12 dan 9 masih bisa kita lanjut ya, dibagi berapa lagi? Bagi 2 masih bisa nggak? Yang ini bisa, tapi kalau 9 ya bagi 2 itu nggak bisa ya. 9 bagi 2 itu bersisa karena 2 kali 4 itu cuma 8. Ya, ini 9 masih lebih. Berarti sekarang kita lanjut, jadinya bagi 3 karena bagi 2 udah nggak bisa. Bagi 3 di sini bisa, hasilnya 4. Kalau yang ini hasilnya 3. Nah, sama kan hasilnya tuh 4 sama 3 terakhir. FPB-nya itu adalah yang di kiri. 2 kali 3 sama aja ya, 6. Gitu tentang FPB yang bab bilangan ya. Nah, sekarang kita mau praktekkan ke KPK dan FPB bentuk aljabar. Masih pakai cara yang seperti ini ya, cara dasarnya seperti ini. Tapi untuk yang sekarang di akhir video saya akan kasih trik cepetnya ya, jadi nggak pakai ngotret macam-macam. Triknya udah cuma seperti ini aja. Nanti kita akan bahas di akhir video, jadi pantengin terus video ini dari awal sampai akhir ya, supaya bisa cara dasar dan juga nanti bisa cara cepet. Kita mulai dulu dari nomor 1 yang cara dasar ya. Kita bikin di sini ada 24 X pangkat 4 Y pangkat 6 ya. Terus satu lagi ada 18 X pangkat 7 Y pangkat 5 gitu. Nah, di sini kita bikin pembaginya. Ini kan banyak banget ya kelihatannya. Kalau tadi kan simple, cuma 24 sama 18. Nggak usah khawatir ya, nggak usah takut. Di sini kita bagi aja satu-satu dari angkanya dulu. 24 sama 18. Ini tadi bisa kita bagi berapa? Ternyata bisa dibagi dengan 6 ya. Gitu, udah harus langsung mentok kalau di kotakan sini. Jangan kepanjangan kayak gini ya. Kita lanjutin. Di sini angkanya ternyata dibagi 6. Hasilnya di sini berarti semua ya. Semua kita bagi 6. 24 bagi 6. Hasilnya adalah 4. Tapi yang huruf dibagi 6 jelas nggak bisa. Berarti kita tulis aja. X pangkat 4, Y pangkat 6. Gitu. Terus yang sebelah sini sekarang. Suku yang kedua. Di sini ada 18 bagi 6 hasilnya 3. X pangkat 7 tetap, Y pangkat 5 tetap ya gitu. Angkanya sudah ya, sudah kita sederhanakan. Sekarang tinggal selanjutnya huruf X ya, karena sama-sama punya X kan. Berarti sekarang huruf X-nya. Cara nentuinnya di sini X pangkat berapa, itu kita ambil X pangkat terkecil. Di sini ada pangkat 4 dan pangkat 7 ya. Berarti yang kecil adalah pangkat 4. Berarti di sini pembaginya kita pakai X pangkat
4 gitu ya. Kita tentuin hasilnya, angkanya udah tetap. Terus X pangkat 4-nya bagi X pangkat 4, ini kan berarti kalau pembagian tadi berlaku pengurangan ya. 4 kurangi 4 berarti habis gitu. Itulah tujuannya. Kenapa kita bagi pangkat terkecil? Supaya salah satunya ada yang habis. Ternyata benar, di sini X pangkat 4-nya habis. Tinggal Y pangkat 6 gitu. Kalau yang di sini X pangkat 7 dibagi X pangkat 4. Berarti 7 kurangi 4 jadinya tinggal 3 ya. Jadi tinggal X pangkat 3 karena 7 kurangi 4. Y-nya tetap gitu. Terus huruf X udah, kita lanjutin lagi, masih ada huruf Y ya. Tuh di sini dua-duanya punya huruf Y, berarti Y-nya juga kita sederhanain. Kita bagi, kita pilih pangkat yang terkecil. Ada pangkat 5 sama pangkat 6, berarti kita ambil pangkat 5 gitu ya. Pangkat 5 di sini dibagi pangkat 5 berarti sisa 6 kurangi 5 1 ya, berarti Y pangkat 1. Yang sebelah sini 3X pangkat 3 Y pangkat 5, di sini dibagi Y pangkat 5 berarti habis ya. Sampai sini sudah selesai, sudah mentok karena udah nggak ada huruf yang sama lagi. Oh tadi dari sini ini masih punya X, di sini punya X, makanya kita bagi dengan X. Yang ini punya Y, sini punya Y, makanya kita bagi Y juga gitu. Kalau di sini udah nggak ada yang sama, berarti sini sudah selesai ya. Tinggal kita ambil kesimpulan, KPK-nya berapa, FPB-nya berapa ya. Kita tulisin di sini KPK. KPK itu kaliin semua yang ada di luar ya. Ini tuh yang sebelah sini kita tulisin ya. Di sini pertama ada 6, terus dikali X pangkat 4, dikali Y pangkat 5, dikali 4Y, ya kan ini. Terus yang ini sekarang 3X pangkat 3. Oke, kita tentuin pelan-pelan hasilnya. Angkanya dulu kan ya. Di sini ada 6, 4, sama 3. 6 kali 4 kali 3 hasilnya adalah 72. Terus hurufnya kita tentuin satu-satu. X-nya di sini pangkat 4 sama pangkat 3. Berarti kalau ditambahin pangkatnya jadi pangkat 7 gitu. Kalau Y-nya di sini pangkat 5, di sini pangkat 1. Berarti jadinya pangkat 6. Seperti itu ya. Sampai sini sudah selesai. KPK-nya udah dapet. FPB-nya sekarang. FPB-nya adalah, kalau FPB ini cuma di yang tegak ya. Yang tegak itu yang vertikal ya, itu yang tegak gini. Kalau tadi kan KPK itu semuanya. Kalau ini cuma yang di bagian sini, di bagian pembagi. Ini kan tadi pembagi ya. Nah, sekarang di sini pembaginya ada apa aja? 6, X pangkat 4, dan Y pangkat 5. Ini mah kalau pembagi udah tinggal nggak usah pakai kali lagi. Tinggal tempelin gini aja. 6, X pangkat 4, Y pangkat 5. Seperti itu. FPB-nya sudah selesai ya, seperti itu aja. Simpel kan ya. Jadi KPK FPB tinggal pakai koteretan gini aja. Ya. Terus hasil akhirnya KPK kaliin semua. Kalau FPB cuma di bagian yang kiri yang tegak ini, bagian pembagi. Kita coba ke nomor 2, bentuknya lebih kompleks ya, sedikit lebih kompleks. Kita lanjut. Di sini ada 14, A pangkat 3, B pangkat 2, C. Terus di sini 21, A pangkat 3, B pangkat 6. Seperti itu. Nah, di sini kita bikin pembagiannya. Ada 14 dan 21 ya, angkanya dulu. 14 dan 21 ternyata ada di perkalian 7, ya kan ya? Gitu. Di sini 14 bagi 7 hasilnya adalah 2. Terus hurufnya tetap itu belum diapa-apain hurufnya. Angkanya 21 bagi 7 3. Terus ini hurufnya tetap gitu. Baru sekarang kita kerjain hurufnya satu-satu. Dari paling depan ada huruf A. A nya diambil pangkat
kecil. Tapi ternyata di sini pangkatnya sama ya, A pangkat 3. Ini juga A pangkat 3. Ya udah di sini kita ambilnya pangkat 3. Sekarang kita coba bagi. Di sini angkanya tetap A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 habis. Terus di sini berarti tinggal B pangkat 2 C. Sekarang yang ini 3 A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 juga tadi habis juga ya. Jadi di sini dua-duanya habis A-nya. Tinggal sekarang di sini B-nya, B pangkat 6. A-nya udah selesai ya. Sekarang tinggal kita lanjut lagi huruf yang B ya, variabel yang B. B-nya ambil pangkat terkecil. Di sini ada pangkat 2, di sini ada pangkat 6. Berarti ambilnya yang pangkat 2 gitu. Kan ambil pangkat yang kecil ya. Di sini berarti tinggal 2, B-nya udah habis ya, karena B pangkat 2 bagi B pangkat 2 itu habis. Tinggal di sini 2 sama C. Terus kalau yang suku selanjutnya, suku kedua, di sini 3 B pangkat 4 ya, kan 6 kurangi 2. Jadinya 4. Sampai sini lanjut lagi atau udah selesai? Ternyata sudah selesai. Kenapa C-nya nggak dikerjain? Kan di sini nggak punya C ya. Di sini baru kita boleh lanjutin, baru boleh kita bagi ya. Kalau dua-duanya ada gitu. Kayak tadi di sini, ini kita bagi dengan A karena dua-duanya punya A. Di sini bagi dengan B karena dua-duanya punya B. Tapi yang ini nggak boleh kita bagi dengan C karena yang ini nggak punya C. Cuma di sini doang punya C ya, seperti itu ya. Jadi taunya lanjut atau udah selesai itu dicek aja masih ada huruf yang sama enggak gitu ya. Ini sudah selesai. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan. KPK-nya apa, FPB-nya apa? KPK kaliin semua ya kan. Kita tulisin aja satu-satu. 7 A pangkat 3, terus ini B pangkat 2, terus ada 2C, terus ada 3B pangkat 4. Gitu. Hasilnya adalah angkanya dulu 7 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 42 ya. Sekarang hurufnya dari A dulu. A pangkat 3 udah ya, nggak ada temennya. Berarti udah A pangkat 3 aja. B-nya di sini ada pangkat 2, di sini ada pangkat 4. Berarti jadinya pangkat 6 ya, ditambahin ya pangkatnya karena di sini kan perkalian tuh. Kalau perkalian pangkatnya ditambahin. Terus C-nya cuma ini aja ya. C pangkat 1. KPK-nya sudah selesai. Gitu. Sekarang FPB. FPB-nya di sini cuma ambil yang kiri aja ya. Yang sebelah sini yang bagian pembagi 7 A pangkat 3 B pangkat 2. Gitu, tinggal tempelin aja, nggak usah bentuk perkalian karena nggak ada huruf yang sama. Kalau ini kan KPK masih ada yang sama ya, tuh B pangkat 2 B pangkat 4. Kalau di FPB ini udah jelas beda ya, seperti itu. Gampang kan ya tentang KPK dan FPB di aljabar. Sekarang seperti janji saya tadi di awal, kita mau pakai trik langsung, nggak pakai kotretan gini ya. Kita tutupin dulu nih di sini. Ini sengaja nggak saya kasih filenya di foto atau gimana gitu, nggak saya kasih, biar saya kasih di akhir seperti ini. Silahkan langsung di screenshot aja ya ini ya. Nah sekarang kita mau coba nomor yang 1 ya. KPK itu trik langsungnya ambil semua variabel. Jadi variabelnya kita tulis semua, tapi pilih pangkat tertinggi gitu ya. Triknya itu pilih pangkat tertinggi. Tadi saya jawaban ini saya tutup. Kita cobain ya. Kita garisin dulu ini. Kita cobain nanti hasilnya sama atau enggak. KPK-nya angkanya seperti biasa ya, pakai kotretan KPK FPB seperti ini ya. Nanti lama-lama juga bisa tahu langsung kok. 24, 18 itu tadi KPK-nya berapa? Ternyata adalah 72 ya. Dapat dari sini kan 6 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 72. Kita tulis pertama KPK dari angkanya
24 dan 18 itu 72. Nah, di sini trik cepatnya main untuk di variabelnya ya. Ambil semua variabel, tapi pilih pangkat tertinggi. Berarti dari antara dua ini kita pilih pangkat tertinggi. X-nya ada pangkat 4 dan pangkat 7. Berarti yang diambil buat KPK pangkat 7 gitu ya. Berarti di sini 72 X pangkat 7 ya. X-nya udah dapet, Y-nya ambil pangkat tertinggi. Berarti yang diambil pangkat 6 gitu. Berarti di sini pangkat 6 seperti itu. KPK-nya udah selesai. Nanti kita bandingin sama jawaban tadi ya. Terus FPB-nya. Kalau FPB ambil semua variabel yang sama gitu. Jadi kalau kayak gini nih tadi ada variabel yang beda kan? C di sini punya, di sini nggak punya. Berarti buat FPB-nya C jangan dibawa karena di sini cuma punya ini doang. Cuma punya di suku yang pertama, suku kedua nggak punya. Berarti C nggak boleh diambil jadi variabel ya. Kita coba dulu nomor 1 ini tadi. FPB dari 24 dan 18 adalah tadi 6 ya. Bikin aja pakai kotretan kayak gini tadi ya. Pakai kotretan kayak gini. Bikin buat angkanya doang ya, buat angkanya doang. Biar simpel nggak kepanjangan kotretannya. Kalau hurufnya tadi buat FPB ambil pangkat terkecil gitu. Buat FPB ya, pangkat terkecil. Ada pangkat 4 sama pangkat 7 X-nya. Berarti yang kita ambil pangkat 4. X pangkat 4. Y-nya ambil pangkat terkecil yang pangkat 5 ya. Y pangkat 5. Oke, kita bandingin. Kita lihat KPK-nya 72, X pangkat 7, Y pangkat 6. Sama kan? Gitu. Jadi kalau KPK itu tadi kuncinya adalah pilih pangkat tertinggi gitu. Tinggal bandingin aja dari soal. Ada pangkat 4, ada pangkat 7. Oh, berarti ambil pangkat 7. Yang Y-nya ada pangkat 5 dan pangkat 6. Berarti ambil pangkat 6. Seperti itu aja. Kalau buat KPK, kalau buat FPB, ambilnya yang kecil. Gitu ya, buat FPB itu ambil yang kecil. Pangkat 4, pangkat 7, berarti ambil pangkat 4. Y-nya juga ambil yang kecil, pangkat 5. Gampang kan? Cara cepatnya kayak gitu ya. Sekarang kita buktiin buat yang nomor 2. Kita buktiin nomor 2. KPK-nya adalah 14 dan 21. Tadi KPK-nya sudah kita hitung ya, pakai kotretan kayak gini aja bikin nanti. Itu adalah 42. Hurufnya di sini A-nya pangkatnya sama. Kan kita suruh ambil pangkat tertinggi ya, pangkat yang paling besar. Tapi di sini sama. Ya udah berarti ambil aja sesuai yang di situ. A pangkat 3. B-nya ambil pangkat tertinggi. Di sini pangkat 2, di sini pangkat 6. Berarti B-nya ambil pangkat 6. Terus C-nya ikut nggak? C-nya ikut. Karena di sini kalau KPK ambil semua variabel. Kita disuruh ngambil semua variabel. Kalaupun di sini ada X, Y, Z, ikut dia ke jawaban KPK. Ya. Gitu. Jadi kalau KPK tuh ambil semua variabel yang ada di situ. Yang ada di soal ya. Sampai sini sudah selesai gitu. Sekarang kita coba FPB-nya. FPB 14 dan 21 tadi adalah 7. Ya, kotret aja pakai kotretan KPK FPB. Terus hurufnya ambil pangkat terkecil. A pangkat 3 sama A pangkat 3. Berarti tetap ya. Di sini nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Kan setara. Berarti ya udah langsung ambil. Gitu. Terus kalau B-nya yang terkecil pangkat 2. B pangkat 2. C-nya tadi ambil atau enggak? C-nya enggak boleh diambil karena di situ harus yang diambil itu yang variabel sama. Dua-duanya harus ada. Di sini C-nya cuma ada di yang suku pertama. Suku kedua di sini enggak ada C. Berarti C-nya enggak boleh diambil. FPB-nya sampai sini aja. Di sini udah selesai. Kita sekarang coba bandingin. Yang KPK 42, A pangkat 3, B pangkat 6, C. Sama ya. Berarti ini udah betul KPK-nya. FPB-nya 7,
A pangkat 3, B pangkat 2. Udah betul juga ya. Seperti itu. Trik simpelnya seperti ini. KPK diambil pangkat tertinggi, FPB ambil pangkat terkecil atau terendah. Seperti itu tentang KPK dan FPB. Silahkan langsung latihan dengan soal yang kalian punya. Kalau ada yang nggak paham, boleh silahkan tanya ke saya. Nomornya tertera di sini.